Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Walid dan selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menyajikan video tugas akhir kewirausahaan Aneka 9 Cihoy. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Walid SPD MSI. Perkenalkan, saya Algeridisma Frasari dengan NIM akhir 046 dan rekan-rekan saya Gaisan Falaskia dengan NIM akhir 060. Saya Alfian Nurharudin dengan NIM akhir 070. Saya Era Febi Sulistiawati dengan NIM akhir 076. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada penayangan video. Dalam mencari bahan untuk produk Aneka 9 Cihoy, kami memulai pencarian melalui platform penjualan online seperti Shopee. Kami mencari berbagai bahan yang diperlukan untuk produk kami, seperti basreng, makaroni, kacang mik, dan sus coklat. Setelah menemukan berbagai pilihan, kami membandingkan harga dan kualitas dari beberapa penjual untuk memastikan bahan yang kami pilih tidak hanya terjangkau, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang kami harapkan. Ulasan dan rating dari pembeli juga menjadi acuan kami untuk memastikan bahan yang kami pilih dapat menghasilkan cemilan yang enak, aman, dan menarik. Dalam proses pembuatan produk yang akan kami pasarkan, ada beberapa alat dan bahan yang kami gunakan. Di antaranya adalah gunting, kaleng, kemasan plastik, stiker, dan tentunya produk makanannya. Sebagai reseller, kami tidak memproduksi sendiri produk-produk ini, melainkan membelinya melalui platform pembelian online yang sudah terpercaya dan terjamin kualitasnya. Hal ini kami lakukan untuk memastikan produk yang kami tawarkan tetap berkualitas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengunboxing semua produk yang telah kami beli. Produk-produk yang kami siapkan diantaranya adalah basreng, kacang mik, sus coklat, dan makaroni. Proses unboxing ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada produk yang rusak selama pengiriman. Setelah selesai di unboxing, langkah berikutnya adalah menempatkan produk-produk tersebut ke dalam wadah sementara yang telah kami siapkan sebelumnya. Wadah ini berfungsi untuk menampung produk secara sementara agar proses pengemasan lebih mudah dilakukan. Selain itu, penggunaan wadah ini juga membantu menjaga kebersihan produk selama proses pengemasan berlangsung. Kami memastikan bahwa semua alat dan tempat yang digunakan dalam proses ini steril dan higienis untuk menjaga kualitas produk tetap terjaga. Langkah ketiga adalah proses pengemasan. Kami menggunakan plastik kemasan berukuran 9x15 untuk membungkus setiap produk secara individual. Tujuan utama dari pengemasan ini adalah untuk melindungi produk dari udara, debu, atau kontaminasi lainnya, sehingga kualitas, rasa, dan tekstur produk tetap terjaga dengan baik hingga sampai di tangan konsumen. Kami juga memastikan setiap produk dikemas dengan rapi dan rapat untuk memberikan kesan profesional serta meminimalkan risiko kerusakan selama penyimpanan atau pengiriman. Setelah proses pengemasan selesai, kami melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu pemberian stiker pada kemasan. Stiker ini kami desain secara khusus untuk mempresentasikan identitas kami sebagai reseller sekaligus mempercantik tampilan produk. Dengan stiker yang menarik, kemasan produk menjadi lebih estetik dan memberikan daya tarik tambahan bagi konsumen. Selain itu, stiker ini juga berfungsi sebagai label untuk menunjukkan bahwa produk ini adalah milik kami, sehingga konsumen dapat mengenali produk dengan mudah. Setelah semua langkah selesai, produk kami siap untuk dipasarkan. Kami memastikan setiap tahap dilakukan dengan teliti agar konsumen merasa puas dengan produk yang mereka terima. Dengan tampilan yang menarik, kemasan yang rapi, dan kualitas yang terjaga, kami optimis produk ini akan diterima dengan baik di pasaran. Dalam proses pemasaran dan transaksi, kelompok kami men-share pamflet di platform media sosial seperti WhatsApp. Kami juga langsung mengantar pesanan dengan bertemu langsung dengan pembeli dan menyediakan pembayaran secara tunai atau via transfer. Berikut beberapa dokumentasi dengan pembeli. Selanjutnya bagian laporan keuangan. Di fase 1 ini, kelompok kami melakukan 2 kali penjualan dengan variasi produk
itu ada basreng, makaroni, dan kacang mix. Di minggu pertama kami menjual total itu 53 pieces dan total pendapatannya 187.000 dengan pengeluaran 146.399 rupiah. Maka laba bersih yang kami dapatkan di minggu pertama itu 39.541 rupiah. Lalu untuk minggu kedua, kami masih menjual produk yang sama, namun lebih banyak dengan total produk 69 pieces dan total pendapatan 227.000 dengan pengeluaran 115.500, maka laba bersih yang kami dapatkan 111.500. Jadi total pendapatan yang kami dapatkan di fase 1 itu 414.000 dengan laba yang didapatkannya sebesar 151.041 rupiah. Di fase 2, kelompok kami melakukan 3 kali penjualan dengan sistem konsinyasi di minggu yang ketiga. Di minggu pertama itu kami menjual basreng, sus, dan kacang mix dengan total produk 60 pieces dan total pendapatannya 234.000 dengan pengeluaran sebesar 148.840. Laba bersih yang kami dapatkan di minggu pertama itu 85.160 rupiah. Lalu di minggu kedua, kami menjual makaroni, sus, dan kacang mix dengan total produk 46 pieces dan total pendapatannya itu 175.000 dengan pengeluaran 87.300, laba bersih yang kami dapatkan 87.700 rupiah. Lalu di minggu ketiga, ini kami menyimpan 24 pieces makaroni. Jadi total pendapatan yang kami dapatkan itu 72.000 dengan pengeluaran 32.500, maka laba bersih yang kami dapatkan itu 39.500. Jadi total pendapatan yang kami dapatkan di fase 2 itu sebesar 481.000 dengan laba yang didapatkannya sebesar 212.360 rupiah. Aneka Cemilan Cihuli. Usaha ini memiliki kekuatan dalam menawarkan produk cemilan populer dengan harga terjangkau dan strategi pemasaran digital yang efektif. Dengan modal awal sebesar Rp148.840, usaha ini mampu menghasilkan potensi penjualan mencapai 414.000 di fase 1 dan 481.000 di fase 2, serta keuntungan bersih sebesar Rp151.041 dari fase 1 dan Rp212.360 dari fase 2 yang menjadikannya sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Dari fase 1, dengan laba sebesar Rp151.040, di fase 2 ini Aneka Cemilan Cihuli mengalami peningkatan keuntungan sebesar Rp63.320. Jadi, selama 2 fase ini, usaha kami mendapatkan total pendapatan sebesar Rp895.000 dengan keuntungannya mencapai Rp363.400 yang akan kami bagi secara merata kepada 4 anggota kelompok kami. Selama menjalankan usaha Aneka Cemilan Cihuli ini, selama kegiatan kewirausahaan ini, kami belajar banyak tentang gimana rasanya bikin usaha dari nol. Ternyata nggak semudah kelihatannya, tapi justru di situ serunya. Pesan dari kelompok kami, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, walaupun awalnya itu kelihatan susah. Yang penting itu kerjasama di dalam kelompoknya itu harus tetap terjaga dan tetap semangat walaupun nanti akan ada banyak tantangan. Dalam kewirausahaan Aneka Cemilan Cihuli ini, kita bisa mengetahui bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang berjualan, tetapi mengetahui apa kebutuhan dan memberikan solusi lewat produk atau jasa. Kemudian bareng kelompok 8 ini juga seru karena meskipun ada debat kecil, kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Dari kegiatan ini, kami jadi lebih ngerti cara bikin strategi bisnis, ngatur keuangan, sampai ngadepin pelanggan. Pengalamannya benar-benar berkesan dan bakal kepake banget buat ke depan. Sekian penayangan video dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!